Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan bahasa pemrograman C ya. Kita gunakan online gdb.com sebagai compiler kita yang bisa diakses secara mobile ya. Teman-teman pun bisa menggunakan smartphone ya, seperti itu. Hari ini kita coba membuat eh, contoh soal yang lain. Oke, yang sebelumnya mungkin kita menggunakan beberapa cara ya terkait misalkan di barisan bilangan genap misalkan ya atau mungkin yang lain. Cara pertama misalkan secara definisi matematika ya. Cara kedua kita kemarin beri nama istilahnya adalah formula deret aritmatika. Yang ketiga C komputasi numerik ya. Atau D kita sebut dengan istilah kemarin apa tuh optimasi ya dari C ya komputasi numerik ya dari apa namanya cara ke C ya seperti ini. Yang E ya ini lainnya ya atau mungkin yang F ya dengan struktur selain for ya. Oke. Jadi teman-teman banyak yang bisa kita gunakan. Kita fokus contoh sekarang misalkan pada komputasi numerik ya. Contoh soal ya. Oke, contoh soal lainnya teman-teman di sini. Misal yang pertama kita diminta untuk menampilkan barisan bilangan 3, 8 ya. 13, 18, 23, 28 ya dan seterusnya. Atau yang kedua kita diminta untuk menampilkan barisan bilangan berpangkat misalkan ya 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya 64 ya 64 dan seterusnya ya. Atau mungkin soal-soal yang lain ya nanti kita akan sambil apa namanya lanjutkan ya. Oke, kita fokus pada soal yang pertama dulu ya. Bagaimana cara kita ya, untuk mendeklarasikan kita akan gunakan cara komutasi numerik ya, atau mungkin deret aritmatika bisa nggak Pak? Bisa aja, boleh bebas ya. Coba kita fokus misalkan komutasi numerik ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Oke, di sini kita deklarasikan include ya, include standar io.h, lalu integer main return 0 ya, ini contoh seperti ini. Oke, pada komputasi numerik, nah yang diperlukan adalah nilai awal ya, integer awal sama dengan 3. Oke. Lalu ada integer k, oke, tambahkan lagi integer n, misalkan sampai n-nya berapa nih? Misalkan 20 atau 35 gitu ya. Kita coba cek ya nanti. Lalu kita gunakan for k mulai dari 0 ya. K kurang dari n, n-nya kebanyakan ya. Mungkin sampai dengan 15 ya. K plus plus, oke. Print f persen i ya. Lalu di sini dia awal ya, seperti ini. Awal yang baru sama dengan awal yang sebelumnya kita tambahkan 5 ya, karena tambah 5 semua ya. 3 ditambahkan 5 sama dengan 8. 8 ditambahkan 5 sama dengan 13 dan seterusnya ya. Bisa perhatikan di sini. Melihat cukup dari suatu pola ya, suatu ciri khas. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa pelajari feature extraction ya pada data mining atau mungkin machine learning ya. Oke, coba kita cek apakah algoritma kita susun dalam bahasa C ini menghasilkan deret seperti yang poin A ya. Ternyata benar ya.
3, 8, 13 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah memiliki seperti ini, teman-teman mungkin bisa mengoperasikannya dalam bentuk suatu metode ya. Oke, kita coba buatkan dalam bentuk metode, misalkan void view ya, view deret yang pertama ya, deret A misalkan ya, atau deret 01 ya, yang pertama. Jadi teman-teman bisa mengambil keseluruhan ini ya, bisa teman-teman cut, letakkan di sini ya. Setelah itu tinggal kita panggil saja ya, view deret 01. Jangan lupa kita menyertakan buka dan tutup kurung ya, untuk menyatakan dia adalah metode yang kita panggil ya, subroutine. Lebih tepatnya namanya adalah prosedur. Apakah menghasilkannya sama? Kita cek, run. Oke, kita stop dulu ya. Terlalu lama ini. Oke, ini kenapa? Kita run lagi. Server loss. Mungkin koneksi ya. Kita refresh saja. Kita refresh. Integer view. Oke ya, hasilnya masih sama seperti ini. Oke ya. Jadi cukup ringkas pada metode utama ya, hanya memanggil ya, hanya satu baris berisi nama metode yakni view deret 01. Bagaimana untuk deret 02? Kita cek lagi di sini ya. Satu kedua gimana nih? Ya, diapakan? Dikali dua ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, dan seterusnya ya. Karena itu teman-teman kalau sudah memiliki cara ya, komputasi numerik tadi sudah teman-teman sering coba, sering asah ya, sering diskusikan dengan teman-teman yang lain ya, boleh bertanya, silakan isikan di kolom komentar. Maka kan dengan apa istilahnya dengan cara seksama dan tempo singkat-singkatnya, misalnya kalau mungkin sudah terbiasa ya, bisa kita isikan seperti ini ya. Ini saya bukan apa-apa, hanya ingin menghibur saja, tidak menyertakan apa-apa. Memang caranya sangat singkat ya. View deret 02 nah, seperti ini. Integer awal sama dengan 1, integer k dia sama dengan k. Ada integer n, misalkan n-nya katakanlah 18 atau mungkin kebanyakan 8 aja ya. Lalu ada for k mulai dari 0, k kurang dari n, k plus plus. Printf masih sama dia ya, persen i, koma, setelah itu awal ya. Awal yang baru sama dengan awal yang lama, kita kalikan dengan 2 ya. Hanya sesingkat itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi tidak ada yang sulit ya. Oke. Saya pun ketika mengalami kesulitan ya tinggal diskusi dengan teman atau mungkin review dari Google ya, atau mungkin apa namanya, suatu buku ya, baca-baca seperti itu. Itu hal yang wajar ya. Persen, sorry, backslash n ya, itu ganti baris di sini. Oke, kita sekarang panggil, belum dipanggil ya, view deret 02. Nah, kita coba cek apakah hasilnya sama seperti yang di soal 1, 2, 4, 8, 16 ya. Ternyata sama ya. Nah, ini sama dia. Oke, dengan di sini. Sama ya. Karena sudah teman-teman terbiasa mengerjakan seperti ini ya. Ada punya cara lain? Silakan, bisa ya.
bisa kita ganti ini menjadi awal ya sama dengan awal ditambah awal ya sama ya, satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua empat ya, empat tambah empat delapan ya sama ya. Jadi teman-teman di bahasa pemrograman ya hanya membahasakannya saja, sedangkan caranya ini sangat beragam ya. Oke. Kalaupun mau didiskusikan, mungkin kita lebih tepatnya ke arah optimasi yang dimaksud ya, bukan ingin menjatuhkan algoritma seseorang ya, atau mungkin ingin apa? Yang mungkin tersirat di benak saya adalah mendiskusikan ya. Oke, karena di informatika ketika kita bikin program, kalau salah ya algoritmanya, baru kita revisi ya. Oke, kalau dari segi konfigurasi, mungkin dari segi bahasa itu hanya tipografi ya, sama seperti kita. Saya misalkan terbiasa dengan bahasa Indonesia, oke, terus mendengar mungkin percakapan dari orang yang mengerti bahasa Jerman atau mungkin bahasa Perancis gitu ya, atau mungkin bahasa yang lain. Nah, saya mungkin agak kesulitan ya, ini apa ya? Oke, kita coba pelajari ya bahasa Mandarin mungkin ya. Kalau kita pelajari ya bisa seperti itu ya. Oke, barangkali seperti ini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Oke, langsung dicoba ya. Ada step-stepnya. Bagaimana kita tadi awalnya menyusun di dalam method main ini, kemudian kita lakukan penyusunan ulang dalam bentuk metode, yakni metode prosedur ya. Tandanya prosedur apa? Yakni void di depannya. Apakah boleh nggak Pak kita ganti dengan suatu fungsi? Bisa saja, tidak masalah ya. Kita paksakan, ini pun fungsi sebenarnya, integer main. Metode utama ini adalah fungsi ya, integer bentuknya dia di sini. Oke, boleh nggak kita ubah nih Pak Barga? Ke dalam bentuk fungsi, bisa ya. Kita lakukan salin dan tempel aja ya. Kita ganti ini dia integer atau mungkin long boleh ya, atau mungkin yang lain ya. View direct misalkan 0x ya, ini contoh ya, atau 0x kecil. Kalau dia di sini integer, maka kita perlu menambahkan di sini dia integer entah min 1 ya, tidak masalah. Min 100 boleh, boleh. Oke. Integer sorry kok integer return maaf ya. Return min 1 ya. Atau kita ganti return 0 100 ya, 10 tidak masalah ya, bebas ya. Oke, kita tinggal panggil saja nih ya di sini apa namanya? Namanya adalah view ya, direct 0x ya. Oke. Nah, teman-teman nanti akan memahami ya kalau sudah sering mencoba ya, sering mempelajari, mengulang kembali kapan kita harus menggunakan fungsi, kapan kita harus menggunakan prosedur ya. Oke. Apakah bisa prosedur memanggil fungsi? Bisa. Ya. Apakah bisa fungsi memanggil fungsi yang lain? Bisa. Ya. Apakah bisa prosedur memanggil prosedur yang lain? Bisa ya. Oke. Apakah bisa prosedur diubah ke fungsi? Bisa. Fungsi diubah ke prosedur? Bisa ya. Oke. Tapi tadi ya, di fungsi maka harus ada suatu nilai yang dihasilkan. Kita menuliskan return 10, return 1000, ini hanya untuk membenarkan dari struktur deklarasi fungsi. Ketika kita deklarasikan di sini integer, maka harus kita isikan suatu angka, return angka terakhir. Oke. Kalau tipenya boolean, misalkan di bahasa pemrograman yang lain, maka boolean harus return true atau false. Atau mungkin string misalkan, atau char. Maka kita gunakan karakter. Kalau char, maka kita ganti dengan karakter. Misalkan U gitu ya. Oke. Atau mungkin O ya, char. Kalau dia charnya banyak ya, himpunan dari karakter, maka dia string. Maka kita ganti nanti menggunakan seperti ini, misalkan QWERTY ya. Return QWERTY. Kalau ini kita ganti dengan
apa namanya, suatu string ya, char seperti ini dia. Oke. Jadi menyesuaikan saja ya. Oke, biasanya untuk fungsi ya kita akan gunakan ya dalam bentuk fungsi ketika memang ada nilai yang dihasilkan ya seperti itu. Oke, oke teman-teman, seperti ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat, bermanfaat. Oke, terus coba ya kalian bisa ulang kembali ya. Masih belum paham? Oke, teman-teman silahkan bisa apa namanya menuliskan pertanyaan tadi di kolom komentar ya. Oke, good luck. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.